Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, di Roni Channel Belajar Kreatif. Baik, kita lanjutkan tutorial kita menggambar 3 dimensi di AutoCAD. Yang kali ini saya akan menggambar pipa PVC. Pipa PVC yang saya buat dengan dinamik ya, sehingga bisa membantu pekerjaan kita untuk mempercepat pekerjaan kita. Maksud dari saya membuat dinamik adalah seperti ini. Ini sebenarnya ini saya sudah membuat, seperti saya taruh di situ palet ini ya. Saya klik di PVC, jadi saya ketika menggambar bisa langsung memanggil. Saya view secara konseptual aja. Coba kita perlihatkan di isometrik. Nah, seperti ini. Ketika saya klik di sini ada properties. Nah, ini saya sudah banyak ada ukurannya ya. Kalau ini ada setengah in AW, kemudian ini yang pakai shock dan tidak pakai shock. Sebenarnya untuk pipa PVC yang utuh pasti pakai shock ya. Cuman karena ketika kita menggambar kadang kita tidak butuh ada shocknya, jadi ini saya buat tidak ada shock. Bisa kita edit supaya ada shock dan tidak ada shock. Jadi dinamik ini bisa kita rubah dengan menampilkan panah ini 3/4 pakai shock, kemudian panjangnya saya ganti 300. Nah, jadi ketika kita bekerja kita bisa langsung merubah ukurannya ya tanpa menggambar lagi. Kemudian saya akan coba memakai fitting yang lain. Seperti ini adalah straight PVC. Nah, ini saya ganti ukurannya menjadi 3/4. Ini karena panahnya nggak kelihatan ya. Saya langsung pilih di tabelnya aja. Kemudian saya masukkan move. Move. Saya pilih center aja. Kemudian saya masukkan center lagi. Saya geser sekitar 30. Kemudian ini kita kasih pipa lagi karena ukurannya saya sama, saya nggak perlu ambil di sini aja. Saya copy lagi. Perbedaan kalau dinamik block ini kita bisa edit, ini tidak berubah ya. Tapi kalau yang tidak dinamik, ketika ini kita edit, ini juga akan berubah. Ini kita coba lagi. Bukan, tapi kita edit panjangnya aja. Kita butuhkan di sini hanya sekitar panjangnya 100 tanpa shock. Kemudian saya putar dulu. Untuk mengeluarkan gizmo ini bisa di home, kemudian ini pilihannya move atau di situ, atau ini saya sudah keluarkan di sini ya. Tapi yang umumnya ada di home, kemudian ini rotate gizmo ya, fungsinya untuk memutar gambar ini. Jadi kita tidak perlu pakai perintah rotate. Saya coba lagi, saya masukkan elbow PVC. Sini saya putar juga sekalian, saya putar. Kemudian ukurannya saya ganti 3/4 karena tadi saya pakai 3/4 ya. Center pakai yang dalam supaya langsung masuk. Dan saya copy lagi ini. Jadi kalau dinamik kita bisa tinggal ganti ukuran. Seperti spesifikasi ini tadi ada head dan tidak ada head ya.
Oke, saya bikin baru lagi, new. Saya ingin membuat tutorialnya, jadi saya gambar baru aja, karena kalau tidak saya bikin baru, nanti di sini sudah masuk ada blok ininya. Oke, sekarang saya akan mulai menggambarnya. Langsung aja kita bikin garis baru. Sebentar, ini saya mau ganti ke Roni 3D. Saya pakai tabel ya. Ortonya saya nyalakan 0,0. Saya untuk menentukan di titik 0,0 ya, sebenarnya tidak perlu juga, nggak apa-apa, tapi saya lebih suka seperti ini. Kemudian kita bikin blok, kita kasih nama pipa PVC tes supaya nggak double nanti ya, karena saya sudah menggambarnya. So, kita buka lagi. Oke, kita kasih layer ya, properties. Coba cek properties. Saya mau tampilkan di sini ya properties saya. Oke, sekarang kita coba lihat di tabel. Ini saya sudah siapkan ya, ada AW, ada D ini. Saya akan menggambar mulai dari yang atas dulu, nanti baru saya masukkan untuk tabelnya. Oke, karena dimensinya diameternya adalah 22. Ini karena saya pakai garis senternya ya. Jadi langsung aja saya offset 11 setengahnya ya, karena ini senternya. Kemudian offset ke bawah setengah. Kemudian saya bikin garis untuk tebalnya. Sebenarnya kita pakai apa namanya, rectangle juga bisa. Ini kita buat tanpa ukuran dulu aja, nanti baru kita ukur untuk constraint-nya. Constraint adalah ini, saya klik di sini. Nah, ini saya perbesar dulu ya, karena saya mau setting untuk constraint-nya. Ini sudah saya lock constraint-nya tadi supaya dia tidak lari kemana-mana ya, ini selalu di sini. Kemudian ini ketika saya putar, dia tetap seperti diputar karena constraint-nya hanya di lock seperti ini di sini. Jadi kalau saya ingin dia selalu datar, saya pakai constraint yang ini. Nah, kemudian untuk yang lain saya mau auto constraint aja. Nah, ini sudah lulus. Kemudian saya mau untuk ujung ini dia tidak bisa ke sana. Ini coba kita cek apakah dia ini masih bisa geser ke sana kemari ya. Oke, jadi saya mau kunci dia selalu di ujung sini. Jadi saya pilih constraint ini, kemudian saya pilih objek, karena kalau nggak saya pilih objek, yang saya klik adalah ujungnya ini. Kemudian ketika saya tempel di sini, dia masuk ke sini. Saya undo ya. Jadi saya klik ini, saya pilih objek, saya pilih garis ini, kemudian saya klik. Nah, yang lurus adalah garisnya, sedangkan dia lurus ke sini, tapi dia tidak nempel di sini. Sepertinya ini tadi langsung ikut ya, berarti dia ini dan ini dia sudah constraint ya. Jadi mungkin ini sudah nggak bisa saya gerakkan ke sana. Nah, karena dia sudah lurus ya. Kecuali dia tadi tidak ikut, berarti kita harus manual seperti tadi. Ini karena dia tadi sudah ikut otomatis, jadi saya tinggal edit. Kemudian saya mau tebelnya ini dan ini selalu sama. Saya pakai constraint ini ya, equal. Ini ada tulisannya equal ya, equal maksudnya sama ukurannya. Jadi saya pilih sini dan sini. Nah, dia akan selalu sama. Ketika saya ini rubah panjangnya, apa namanya, tebalnya. Coba saya klik ini, bisa ditarik nggak? Oh, nggak bisa. Pakai ini. Atau kita pakai dimensi ya.
Kita coba. Ketika saya ganti menjadi 8, yang ini akan berubah. Saya ganti menjadi 20, nah, dia ikut berubah ya. Oke, saya undo lagi, del. Kemudian ini dan ini mau saya samakan ya jaraknya dengan senternya, maka saya pakai mirror ini, simetrik ya, seperti mirror ya. Titik ini dan titik ini dia akan selalu simetrik dengan yang ini, supaya nanti senternya selalu yang ini. Kemudian kita coba pendekkan. Oh, dia ikut pendek ya. Jadi yang ini, ininya mau saya del, karena saya tidak mau ini selalu sama ya panjangnya ya. Jadi saya mau yang ini mau saya pakai untuk shocknya. Saya pakai rectangle aja gambarnya. Ini saya auto constraint. Kemudian ini mau saya tempel di sini. Dan ini tebelnya saya buat sama ini aja, karena tidak terlalu mempengaruhi di ukuran ya. Jadi ini dan ini selalu sama, jadi tebelnya akan selalu sama. Kemudian sebentar, ini apa tadi? Oh ya, masih sama. Kemudian saya tempel, ini mau saya tempel di dekatnya sini. Kemudian saya pilih objek di garis ini. Nah, dia saya bikin agak masuk sedikit ya. Agak masuk sedikit. Kemudian kalau mau bagus ini kita kasih miring gini ya. Tapi kalau terlalu detail nanti akan berat juga di proses gambarnya. Jadi saya rasa seperti ini sudah cukup. Kalau teman-teman mau bikin yang lebih bagus, kita bikin miring gini juga lebih bagus. Oke, kemudian kayak saya pakai parametrik ini karena kalau saya pakai ini nanti dia akan masuk di parameter. Ini saya klik ya. Ketika saya memberi masukan sini diameter, oke, saya tes langsung aja. Nah, seperti ini. Diameternya adalah D22. Jadi saya kasih sini pakai parameter yang ini. D, diameternya ini adalah 22. Di sini langsung otomatis membuat parameter di sini. Ini show, ini nanti akan memperlihatkan ketika sudah keluar dari blok. Jadi saya tutup aja untuk grid dan sebentar. Untuk grid dan ininya mau saya tutup aja. Nah, ini saya pilih no. Gridnya saya nolkan. Tidak ada grid ya. Kemudian saya pilih untuk panjangnya ini selalu sama dengan panjangnya ini. Jadi yang ini karena tidak pakai shock, saya panjangnya selalu sama dengan ini. Kemudian kita pakai L karena panjangnya saya kasih simbol L. Saya pilih objek aja supaya lebih cepat, karena selalu langsung lurus panjangnya ya. Ini saya ganti L. Kemudian panjangnya saya ganti panjangnya saya ganti 100 saja ya, karena nanti ketika saya panggil biar tidak terlalu panjang. Kemudian panahnya ini mau saya hilangkan juga. Ini tetap ada yes ya, karena nanti saya perlu untuk mengisi panjangnya. Jadi saya perlihatkan di properties, tapi untuk panahnya saya hilangkan. Oke, sekarang saya mau mengetes untuk panjangnya ini. Atau tebalnya kita isi dulu aja supaya nggak mengganggu ya. Tebalnya saya ganti 1,5. Ini ya, tebalnya ini. Berarti saya kasih objek. Saya isi 1,5. Seperti biasa saya hilangkan lagi untuk di properties dan gridnya.
Ini saya straight saja, saya geser ke sana supaya nggak terlalu jauh. Straight. Nah, ini saya tutup dulu aja ya, supaya ini, atau ini saya kasih ukuran dulu. Ukuran untuk shocknya itu adalah L2 ini, I2 ya. Saya kasih objek I2 sama dengan 30. Enter. Oke. Saya besarkan dulu. Kemudian ini saya mau setting masuk sesuai dengan tebalnya ini aja. Tebalnya apa namanya? PVC-nya. Karena ini tidak ada di tabel ya, jadi saya apa namanya? Kira-kira aja. Saya masukkan ke blok, bukan, saya ukurannya tidak pakai ini karena saya tidak mau dia masuk ke parameter. Jadi saya pakai ukuran yang parametrik ini. Kasih ukuran di sini. D3 sama dengan T karena saya mau samakan dengan tebelnya ya. Nah, sebentar. T-nya belum ada. Oh, ini belum saya ganti namanya. Do you want to save change? Cancel. Saya oke lah, ini sudah kita enter aja. Kemudian ini tadi belum saya ganti T ya, T. Kemudian ini D, saya ganti D, belum saya ganti nama tadi ya, diameter. Kemudian I2 ini benar, ini berarti saya ganti D3 sama dengan T. Nah, tebelnya ya. Kemudian kita kasih masuk ini selalu lurus dengan ini ya, jadi saya pilih constraint seperti tadi, objek, saya pilih ini, kemudian saya pilih di titik ini. Nah, dia selalu panjangnya sama dengan ini. Kemudian dalamnya ini saya ikuti ini aja ya, sebenarnya ada tabelnya ini, cuman nggak mau saya buat terlalu detail ya. Kalau teman-teman mau dibikin detail juga tidak apa-apa. Oke, karena sebenarnya ini besarnya lebih besar dari ini ya. Kalau diameter 22, dia 22,4 kalau nggak salah ya. Jadi ini untuk tutorial aja, tidak saya terlalu buat detail. Kemudian ini saya rasa sudah cukup ya untuk dinamiknya. Coba kita tes di oh belum, ini belum saya masukkan tabel ya. Saya masukkan tabel dulu di sini. Nah, ini sudah masuk, saya enter, langsung masuk di sini ya. Karena tadi adalah yang pertama adalah ukuran, saya kasih nama lagi size. Kemudian kita kasih string, kemudian kita kasih 1 per berapa tadi, yang pertama adalah 1,5, 1 per 2. Oke. Kemudian setelah size tadi adalah spesifikasi, saya tambah lagi baru spek, pakai string AW. Oke. Kemudian diameter, tebal, dan I2 ya, diameter, tebal, dan I2. Oke.
Oh ya, diameter kita tinggal panggil ya, karena saya sudah bikin tadi. Diameter, kemudian tebal, kemudian I2. L-nya tidak saya masukkan karena saya tidak mau mengisi secara default ya, karena saya mau bikin L-nya tadi kostum. Oke, sekarang kita copy aja, kita oke dulu. Nah, seperti ini ada gambar tanda seru, berarti dia belum benar ya. Jadi saya masukkan dulu isinya, tabel. Nah, ini spek, kemudian size, spek, diameter, tebal. Karena urutan langsung aja saya copy ya. Karena dia berurutan, langsung saya copy aja sampai di tebal sini. Copy, kemudian saya paste di sini. Kemudian tinggal I2, copy, paste di sini. Oke. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah benar. Sebenarnya saya untuk dynamic box saya pakai yang tabel ini karena dia langsung double ya. Saya lupa. Tapi nggak apa-apa. Ini saya copy lagi aja. Ini saya del dulu aja. Tadi saya lupa ya. Kemudian saya copy aja dari sini sampai D, T, I2. Oke, ini berarti sampai T dulu aja. Copy sampai di T-nya adalah nomor ini. Copy. Saya di size-nya sini aja. Oke, sudah masuk. Sekarang tinggal yang I2. Saya copy lagi. Oke. Kemudian untuk shock dan no shock ini mau saya buat nanti dulu. Oke. Save change. Ini berarti ada yang sedikit salah ya. AWD sudah benar. Oke, saya save change dulu. Kemudian saya mau tampilkan shock dan no shock ini ya. Bentar, ini tadi AW sudah benar. Mungkin ada yang double ini ya, AW ini ya. Ada double padahal ini seharusnya ada shock dan no shock. Oke. Save dulu. Kemudian saya mau untuk view dan ditampilkan dan tidak ditampilkan. Jadi langsung aja kita bikin ini. Kita jadikan construction ya ini ya. Convert. Kemudian semuanya ini juga mau saya jadikan construction. Convert. Oke, sekarang saya mau bikin layer ya. Layer. Saya klik dulu supaya masuk ke sini. Saya bikin layer baru. Pipa PVC. Oke. Ini mau saya revolve ya. Saya langsung jadikan di PVC-nya. 3 dimensinya. Saya visualize. Bukan visualize ya. Ini aja tanpa konseptual dulu. Saya putar. Oke, ini saya mau rotate, tetapi mau pakai yang surface ya, karena supaya bisa dinamik. Surface, kemudian revolve. Karena tadi saya sudah select object, tinggal saya pilih aksesnya. Aksesnya ada di sini. Enter. Oke, kemudian sebentar, ini saya mau visible dan
tidak visible-nya ya. Jadi ini saya mau bikin lagi, saya close dulu. Sebentar, ini karena tadi sudah saya ganti ya, berarti langsung aja. Ini saya convert dulu supaya nggak hilang tadi bloknya ya. Revert, close dulu, kemudian saya buka lagi. Oke, sekarang saya mau tampilkan untuk pakai shock dan tidak shock ya. Jadi saya pakai lagi parameter. Nah, di sini saya pakai ini ya. Kemudian parameter ini saya klik di visibility. Ini agak saya jauhkan di sini. Nah, ini visible-nya. Kemudian setelah saya masukkan visible, saya ganti ke action. Kemudian visible, mana visible? Oh, ini nggak perlu dipakai action, tapi pakai ini langsung. Oke, sekarang saya mau ganti namanya visible, saya rename shock, atau pakai bahasa Indonesia ya, socket aja, socket. Atau shock aja lah, kita ganti lagi shock. Kemudian bagian baru lagi no shock. Oke, shock dan no shock. Oke. Sekarang kita pakai yang no shock dulu. Kemudian ini kita revolve, pakai yang surface ya, revolve. Kemudian saya pilih objek dulu, saya blok lagi aja. Sebentar, saya salah. Revolve, saya blok di sini. Ini harusnya tidak ikut ke blok. Kemudian enter. Kemudian saya pilih objek untuk aksesnya. Aksesnya adalah di senternya. Oke. Berarti ini untuk yang tidak pakai shock sudah jadi. Kemudian saya kembali lagi ke sini, saya ganti yang pakai shock. Untuk yang pakai shock, saya revolve-nya yang ini, di surface revolve, saya pakai yang ini. Oke, enter. Kemudian saya pilih aksesnya di sini, enter. Oke, nah, tadi yang shock dan no shock sudah ada. Jadi saya mau rubah di tabelnya lagi. Kemudian saya copy aja shock dan no shock. Saya bikin lagi, tambah lagi visibility. Ya ini ya. Saya ganti, saya paste di sini ya. Jadi untuk untuk setengah in yang pakai shock, setengah in yang tidak pakai shock, seperti itu. Oke, nah, sudah tidak ada tanda serunya ya. Ini sebenarnya bisa kita langsung cek di sini tanpa keluar blok ya. Kita bisa tes bloknya di sini. Kita coba tes blok. Nah, kita kasih ganti ukuran yang D pakai shock atau yang D tanpa shock. Nah, sudah terlihat ya, sudah bagus. Kemudian panjangnya kita ganti 300. Nah, sudah menjadi panjang. Kemudian kita shocknya kita masukkan, dia keluar. Kemudian tipenya mau saya ganti yang 2 in tanpa shock, pakai shock. Saya rasa sudah bagus ya. Kita close test block. Kemudian yang paling utama yaitu gambar 3 dimensi ini kita ganti ke layernya, properties ya. Saya masuk ke properties.
layernya kita ganti di PVC, kemudian warnanya mau saya ganti by block. Ini penting ya, karena kalau tidak nanti kita tidak bisa ganti warnanya. Oke, kita close, save. Nah, kita coba isometric, kita ganti yang 8 in, no shock, kemudian panjangnya kita ganti 1500, sebentar, 1500. Nah, oh tadi saya pilih yang tanpa shock ya, saya pakai shock. Oke, kita view realistic. Nah, seperti ini udah jadi ya. Jadi kita, ini speknya AW, bisa ganti juga kalau kita ganti D. Kalau memang kalau di tabelnya ada, kita bisa ganti D. Nah, ini ada D dengan shock. Dia lebih tipis yang D ya. Oke, kemudian kenapa saya tadi yang warnanya by block bukan by layer, karena seperti ini. Saya mau kasih layer 1 ya, katakanlah pipeline 1. Saya ganti warna merah. Kemudian saya bikin baru lagi new pipeline 2. Saya ganti warna green. Oke. Kemudian saya menggambar di pipeline 1. Ini saya ganti layernya di pipeline 1. Nah, gambarnya, warnanya berubah ya. Kemudian ketika saya menggambar lagi, yang satunya ini adalah pipeline 2. Layernya saya ganti pipeline 2. Nah, saya coba yang saya buat kemarin ya di sini ya. Tetapi ketika saya memasukkan ini di layer 0, saya PVC saya masukkan di sini, dia otomatis akan masuk di saya ganti dulu sama biar besar ya, 10 in AW 1500. Nah, oke, ini saya ganti warnanya. Ini di layernya pipa PVC ya, saya ganti di layer 0. Kemudian ketika saya copy, coba saya ganti layernya di layer 2 ya, bisa apa tidak. Langsung, nah ini saya copy tadi. Oh tidak bisa, jadi tetap harus kita ganti layernya. Jadi kita kalau tidak by block, nanti warnanya tidak bisa berubah ya. Kemudian kenapa pakai layer? Ketika saya mau gambar breakdown, ketika saya klik 2 kali seperti ini, layernya saya ganti, tapi bukan yang di model ya. Kalau yang layer ini layer model, saya pilih yang viewport ini untuk pipeline 1 dan yang lain saya matikan. Maka yang terlihat ada hanya di pipeline 1. Sebentar, tadi mana tadi? Nah, ini pipeline 1. Ini tadi yang saya matikan mana ya? Bentar. Nah, ini yang di pipeline PVC-nya jangan ditutup ya. Oke. Ini yang keluar adalah pipeline ini aja. Kalau saya ganti layernya lagi, untuk yang pipeline 2, yang terlihat hanya di pipeline 2 aja. Padahal kalau kita lihat di model, dia ada semua. Nah, ini.
top. Nah, jadi kalau sudah jadi tinggal kita geser ke sini aja, nanti ini kayak klik, kemudian saya masukkan ke sini, dia akan masuk ke tool palette. Jadi ketika saya menggambar di file lain, saya bisa panggil ini, tinggal masukkan. Nah, ini tinggal memasukkan, kita ganti ukurannya menjadi sesuai yang kita inginkan ya, 2 in AW dengan shock atau tidak shock. Nah, ini tidak shock. Jadi fungsinya dinamik adalah mempermudah kerja kita ya, tidak menggambar terus. Kita tinggal panggil, kita masukkan, ganti ukurannya sesuai dengan tabel. Oke. Saya rasa untuk tutorial menggambar pipa PVC dinamik block 3 dimensi sudah cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.